Halo Halo pendengar pendengar, selamat datang kembali di podcast kami, HK On on air. Air. Dan kali ini pendengar, kami akan membahas mengenai ketahanan pangan di Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjung Pinang. Judul episode podcast kali ini apa, Nay? Nah, sebelum kita mulai, Bang Arsi, Ya, langkah baiknya kita memperkenalkan diri kita lagi lah, nggak benar. sih? Biar, Teman-teman nggak lupa. iya itu dia. Mungkin boleh dari Bang Arsi dulu. Halo, perkenalkan nama saya Arsi Zuadha atau biasa dipanggil Arsi. Dan saya Neva Mandasari, kerap disapa Naifa. Teman-teman pernah nggak sih kalian lagi belanja di pasar gitu, terus kaget harga cabai ini tiba-tiba naik. Hmm, Mungkin dari kisarannya harga awalnya 60.000 menjadi 65.000. Tapi kan kenaikan 5.000 rupiah itu kan menjadi eh, pertanyaan di masyarakat. Ada iya, apa dengan harga cabai yang tiba-tiba naik gitu, betul, Nay? betul, betul, betul. Hmm. Yang naik 5.000 aja jadi bahan Hmm. pertanyaan, Hmm. apalagi bisa sampai sekitar Hmm. 20 sampai 25.000 ya Hmm. lonjakannya. Hmm. Nah, jangankan seperti yang Abang bilang tadi, jangankan konsumennya yang kaget, Nah. pedagang pun pusing. Hmm. Usut usut punya usut, masalah pangan di Kepulauan Riau ini, khususnya Pulau Bintan dan Tanjung Pinang, ternyata bukan cuma soal cuaca lagi buruk Hmm. atau stok dari Jawa lambat sampai, Hmm. tapi ada masalah struktural yang jauh lebih dalam nih Bang Arsi. Hmm. Betul banget, nah bayangin ya, Kepri ini hampir 99% berasnya didatangkan dari luar daerah. Oke. Kalau telur ayam, kita Mm-mm. butuh 2 sampai 3 juta butir per hari. Uh, Dan lebih dari 50%-nya harus mm-mm. diimpor dari Medan. Waktu Pulau Sumatera kena bencana banjir di Mm-mm. akhir tahun 2025 lalu, pasokan kita langsung terganggu dan harga-harga di sini pun merangkak naik perlahan-perlahan. Rentan banget ya Bang. Benar sekali. Nah, di episode kali ini kita Hmm. bakal bedah kenapa daerah kita sangat tergantung pada pasokan luar dan Hmm. gimana nasib para petani lokal kita yang justru makin terhimpit di tanahnya sendiri. Oke, Nay, kalau begitu kita masuk segmen pertama yaitu realitas lapangan, dilema lahan, dan bekas tambang boksit. Oke, Nay, kalau kita ngomongin produksi lokal, pertanyaan pertamanya kenapa sih petani kita nggak bisa produksi lebih banyak, Nay? Nah, data lapangannya Bang Hasih yang ngasih gambaran yang agak bikin ngenes sih sebenarnya. Hmm. Nah, kita ambil contoh aja dari Pak Agit Wisono di Kampung Seimantang, Bintan Timur. Nah, beliau ini salah satu petani cabai dan sayur yang masih bertahan. Tapi tahu nggak, kebunnya itu diampit sama jalan akses truk dan Hmm. cekungan bekas galian tambang boksit yang airnya tuh keruh, Bang. Waduh, kebayang ya debunya begitu banyak. Bukan cuma debu nih yang bikin tanaman cabainya tuh rusak. Karena pengurukan lahan di sekitarnya, air tanah menipis. Hmm. Pak Agit sampai harus menggali sumur bor lebih dalam demi dapat air bersih. Belum Oke. lagi kasus Pak Aris. Hmm. Pak Aris Ristanto di Sungai Lekop yang harus berpindah-pindah lahan garapan karena lahan pertanian yang dulu diolah sekarang berubah jadi perumahan dan kafling siap bangun. Nah, berarti ada dua tekanan utama ya, antara lain yang pertama alih fungsi lahan untuk permukiman atau properti, yang Ya, kedua dari dampak pertambangan atau boksit. Nah, benar. ini kan sangat berbahaya, nah ya. Ya, bahkan secara alami Hmm. tanah di Kepri memang punya tantangan berat. Hmm. Tingkat keasamannya tuh atau pH-nya tuh tinggi, Bang. Hmm. Kandungan haranya rendah dan banyak deposit pasir atau sisa boksit. Hmm. Nah, Pak Hasanuddin di kampung Wacope, Hmm. contohnya itu beliau harus berjuang mati-matian pakai pupuk kandang organik dosis tinggi, cuman Hmm. buat menaklukkan tanah bekas kerokan tambang boksit supaya bisa ditanami padi, gogo, dan sayur. Luar biasa perjuangannya Pak Hasanuddin. Nah, Benar. tapi tantangannya nggak berhenti di situ. Buat petani yang mau mengolah tanah keras itu, harga sarana produksinya mahal banget pemirsa. Hmm. Pak Suyadi dari kelompok Tani 57 Maju Mapan sempat cerita ke kami. Pupuk non Oke. subsidi itu harganya nyaris 886.000 per karungnya. Waduh, mahal Per banget. karung yang isinya 50 kilo. Ya, mahal sih itu. Modal menanam cabai per hektar bisa tembus 100 juta sampai 130 juta. Wow. Hmm. Beban modal tinggi, resiko gagal panen karena cuaca ekstrim, tanahnya keras, plus terus digusur atau terhimpit perumahan. Hmm. Ya pantas aja kalau anak muda zaman sekarang enggan jadi petani, ya nggak Bang?
Nah, ini dia isu regenerasi. Padahal di Tanjung Pinang ada loh anak-anak muda di bawah 25 tahun yang niat membentuk kelompok tani maju mapan. Dipimpin sama Mas Suryadi. Tapi tahu nggak kendalanya apa nih? Apa tuh Bang? Masalah legalitas administrasi. Syarat membentuk kelompok tani resmi itu minimal harus ada 10 orang. Oke. Karena anggotanya belum cukup, mereka nggak bisa dapat legalitasnya, Nay. Oh, Imbasnya apa, Nay? apa tuh? Nggak bisa akses bantuan modal atau alat dari pemerintah. Padahal antusiasme dari anak-anak muda ini kan tinggi banget gitu, Nay. Kasihan banget ya Bang Arsi Iya, kalau bener dilihat-lihat sekali. kayak gini. Padahal Bu Ani Kisdayanti Minum dulu ya, dari Nay. DPP Tanjung Pinang sendiri mengakui kalau kontribusi hasil pertanian lokal untuk Tanjung Pinang itu cuma memenuhi 2-5% dari total kebutuhan kota. Kecil Waduh, banget kan? sangat kecil banget, Nay. Makanya pemerintah sebenarnya mulai dorong Hmm, teknologi kayak penggunaan mesin rotari, sprinkler, buat penyiram, sampai program penanaman padi gogo dari BRMP Kepri, pimpinan Pak Rudi Hartono. Tapi ya itu tadi, para petani di lapangan, kayak Pak Syahril bilang, kami butuh bukti nyata di lapangan, bukan hanya obrolan di kantor. Kata mereka, Nay. Mereka butuh kepastian pupuk dan benih berkualitas sampai tepat waktu pada mereka. Saya setuju sih Bang Arsi. Dan kritik keras ini juga datang dari akademisi nih Hmm. Bang. Dosen sosiologi Umrah, Bu Siti Arieta dan guru besar Umrah, Prof. Lili Firly, sempat menyoroti hal ini. Katanya, pemerintah itu jangan cuma bikin program gugur kewajiban, bagi-bagi bibit gratis atau bagi alat tangkap, terus ditinggal gitu aja tanpa perdampingan hulu ke hilir. Oh, dari hulu ke hilir, Nay. Iya. Oke, pemirsa, jadi ngomong hulu ke hilir, kita masuk segmen ketiga. Ada yang menarik nih, saat Gubernur Ansar Ahmad mengimbau masyarakat, pegawai negeri sipil, sampai dia berstatement di media bahwa dia menyuruh ramai-ramai tanam cabai dan kangkung di pekarangan rumah. Nah, itu dia yang dikritik pedas Bang Arsi sama Prof. Lili Firly. Kata Prof. Lili ini, imbauan tanam cabai setiap kali harga naik itu adalah bentuk kebijakan reaktif yang tidak menyentuh akar masalahnya itu sendiri Bang Arsi. Iya, ibaratnya kayak orang sakit jantung, tapi cuma dikasih obat pusing atau Nah, obat itu dia. demam, nggak nyambung sama sekali. Ya, betul. Siklusnya kan berulang terus, harga naik, pemerintah mengimbau tanam cabai, harga turun, suasana mereda, masyarakat pun nggak ada bising-bising atau sibuk-sibuk, terus lupa gitu kan. Harga naik lagi, baru masyarakat pun protes, imbauan lagi dari Pak Gubernur Ansar. Padahal akar masalahnya tuh ada di sistem logistik dan keterbatasan lahan. Pak Rianto dari Disdagri Tanjung Pinang memaparkan fakta menarik. Produksi cabai lokal kita cuma menyumbang 5-10% kebutuhan pasar. Sisanya itu didatangkan dari Padang, Aceh, dan Jawa. Dan biaya distribusinya itu loh, dari daerah asal udah ada harga modal, belum biaya packing, ongkos truk ke pelabuhan, ongkos kapal antar pulau, atau biaya bongkar muat di Batam atau Tanjung Pinang. Plus pengetatan aturan kepabeanan bea cukai belakangan ini. Jadi wajar kalau sampai di pasar lokal harganya melambung tinggi, Nay. Betul, makanya Prof. Lili menyarankan ketahanan pangan itu nggak bisa diserahkan penuh ke mekanisme pasar bebas atau sekadar menyuruh warga tanam sendiri, Bang Arsi. Nah, pemerintah tuh seharusnya hadir, terintegrasi. Yang pertama, menyediakan lahan yang terlindungi biar nggak habis dijual jadi perumahan. Terus yang kedua, menjamin ketersediaan pupuk dan air. Yang ketiga, menjamin serapan pasar dan penanggung resiko gagal panen petani. Dan yang keempat, mendorong inovasi riset seperti pengolahan limbah cangkang, udang, kepiting jadi pupuk penyubur tanah boksit atau teknologi pasca panen. Wah, kalau kita tarik benang merahnya, usut punya usut, masalah pangan di Bintan dan Tanjung Pinang ini kompleks banget ya, Nay. Iya, betul. Di satu sisi kita butuh pembangunan dan industri, tapi di sisi lain lahan pertanian kita kan makin tercekik sampai saat ini. Nah, kisah Pak Agit di Bintan Timur tadi itu benar-benar jadi cermin sunyi nih Bang Arti. Beliau bilang, beliau terus bertahan bukan cuma buat cari uang, tapi demi menjaga warisan tanah dan memberi banyak makan orang. Tapi kalau tanahnya terus digerus, air keruh tambang, dan terhimpit beton perumahan, lama-lama petani kita bakal meletakkan cangkulnya selamanya. Dalam artian ya mereka tidak bertani lagi nih Bang Arti. Oh, bisa kehilangan profesi juga Iya, berarti, betul. Nay. Dan saat petani lokal kita habis, ketergantungan kita sama pasokan luar bakal makin ekstrim, Nay. Sekali jalur laut terganggu cuaca atau bencana daerah pemasok, kita di Kepri pun bakal kelaparan atau kena dampak dari krisis harga pangan yang melambung naik.
Ya, semoga cerita dari para Mm, petani ini, keluhan dari pedagang, dan masukan dari para akademisi ini didengar mm, oleh para pembuat kebijakan yang mm, Bang Arsi, itu harapan kita semua. mm. Jangan sampai jargon swasembada pangan cuman indah di kertas, tapi petaninya menangis di atas tanah yang semakin menyempit. Setuju banget. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri nih, gimana sih pendapat teman-teman tentang ketahanan pangan di Kepri? Mengapa sampai saat ini Kepri belum bisa swasembada pangan? Yang seperti dicanangkan dari pemerintah pusat, dari program Pak Prabowo sendiri, program swasembada pangan. Mengapa Kepri hanya beredar himbauan untuk tanam cabai di rumah, belum bisa mengatasi krisis pangan yang sesungguhnya gitu. Semoga dengan apa yang kami curahkan di sini bisa menjadi gambaran untuk pemerintah sendiri, menjadi pelajaran dan Yes, evaluasi ke depannya. benar. Dan jangan lupa nih, kita lagi ngopi di mana? Kami lagi ngopi di Dapur Ganesha, Bang. Hmm, Tepatnya di kilometer 9 ya, hmm, samping Yamaha Musik. di seberangnya welcome nah. Nah, seberang Jadi Welcome. teman-teman, kalau di sini kan bukan hanya ngopi nih, Ya, juga banyak makanan nih, banyak ya lauk betul. pauk gitu, Banyak. prasmanan kan. Kalau teman-teman lapar juga makanannya enak-enak di sini. Ya, Ada jadi, makanan apa aja nih? woi banyak. Tadi tuh prasmanan soalnya. Wah, Tadi nggak salah dengar ada dendeng. Gitu hmm, bagi kalian pecinta dendeng boleh banget ke sini icip-icip. hmm. Duduk sambil makan, Tapi duduk nih sambil belum makan ngopi. tadi ya. Belum, Oh nanti habis ini aduh, kita makan. habis ini kita makan. Iya, Karena kita ingin memuaskan para pendengar kita, ah, pendengar setia. benar. Oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Ya. Arsy. Dan saya Neva Dumendasari pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selanjutnya, bye-bye. Bye-bye.